Shalom, kembali lagi bersama kami di dalam Surya Pagi di Tempat yang Tinggi. Dalam renungan hari ini saya rindu membagikan tentang seorang tokoh Alkitab yaitu Yerobeam bin Nebat. Setiap kita tahu kisah di mana akibat dosa yang dilakukan Salomo, akhirnya bangsa Israel dibagi menjadi dua negara bagian. Bagian selatan terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, dan 10 suku Israel yang lainnya di sebelah utara. Israel selatan yaitu Yehuda tetap dipimpin oleh keturunan Daud yaitu Rehabeam bin Salomo bin Daud. Dan suku Israel sebelah utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Yang apabila kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 11, kita bisa tahu bahwa Yerobeam bin Nebat adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Yerobeam ini khawatir kalau suku Israel kembali ke Yerusalem, di mana merupakan kota wilayah Yehuda, untuk menyembah Allah di bait Allah. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 27, Yerobeam berkata, "Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Jadi, apa yang dilakukan Yerobeam kemudian? Akhirnya Yerobeam membuat 2 lembu emas, satu di Betel dan satu di Dan mengajak suku Israel untuk pergi menyembah lembu emas. Nah, tindakan Yerobeam ini bukan hanya menyebabkan suku Israel pada zaman itu melakukan dosa, melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi generasi-generasi selanjutnya juga melakukan dosa yang sama. Jika kita membaca keseluruhan kitab Raja-Raja, kita akan sering menemukan kalimat bahwa Raja Israel melakukan dosa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat, yang menyebabkan orang Israel berdosa pula. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak salah memilih Yerobeam bin Nebat untuk memimpin suku Israel? Saya percaya jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ada jawaban. Seperti yang dikatakan Daud di dalam 2 Samuel 16 ayat 10b, apabila Tuhan yang telah berfirman, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Namun kita bisa membahas pertanyaan ini melalui suatu paradigma, yaitu setiap manusia pasti cenderung berpikir bahwa umat pilihan Allah atau orang pilihan Allah adalah orang yang paling sempurna. Namun demikian, kita perlu mengakui bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Saya percaya walaupun Yerobeam tidak memimpin Israel, Israel tetap akan melakukan dosa. Buktinya adalah ketika mereka begitu masuk ke dalam tanah perjanjian, orang Israel sudah langsung melakukan dosa dengan menyembah allah-allah yang lain. Namun demikian, ada suatu rema yang bisa kita ambil melalui cerita Yerobeam bin Nebat ini, yaitu bagaimana kita mengurus sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menemukan Yerobeam-Yerobeam di sekeliling kita. Contohnya mungkin dalam suatu komunitas perusahaan, mungkin ada seorang manajer atau atasan yang tidak senang dengan bos besarnya. Kemudian manajer ini mengajak anak-anak buahnya untuk ikut memberontak atau ikut bermalas-malasan, jangan mau bekerja karena gengsi, karena cemburu mungkin, dan akibatnya menyebabkan perpecahan dalam perusahaan itu atau menyebabkan kerugian yang dialami perusahaan itu. Nah, itu pun adalah contoh Yerobeam dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Anda dipercayakan untuk mengurus keuangan, tetapi engkau melakukan penggelapan uang, korupsi, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian. Nah, itu pun adalah contoh Yerobeam dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, melalui renungan hari ini, mari kita belajar apapun yang dipercayakan kepada kita hari ini untuk dikerjakan, termasuk pekerjaan kita, termasuk rumah tangga kita, termasuk pelayanan kita yang kita lakukan saat ini adalah anugerah Tuhan atau yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Dan mari kita lakukan dengan jujur, integritas, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.